banyak sekali kabelnya. Keinjak lagi jatuh. Selamat hari Sabat. Semoga tidak bosan untuk mendengarnya. Baik, Sabat ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasih, kami bersyukur untuk Sabat ini bisa berkumpul bersama-sama di jemaat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah benih firman Tuhan yang kami dengar bisa tertabur, tertanam di hati kami, dan bertumbuh dan berbuah, sehingga bila mana Engkau datang, Engkau mendapati kami setia, dan Engkau akan membawa kami ke dalam kerajaan surga. Terima kasih, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Sabat ini kita akan belajar satu tema yang saya kira penting untuk kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Karena pandangan yang salah itu membawa kita antero masuk ke dalam neraka. Ya, pemahaman yang salah akan menuntun kita masuk ke dalam neraka. Termasuk pandangan kita salah terhadap Yesus membawa kita masuk ke neraka. Jadi kita harus benar-benar punya pandangan yang benar tentang siapa itu Yesus. Pemahaman kita yang benar akan Yesus akan menuntun kita untuk lebih mengasihi Dia. Karena semakin kita kenal seseorang, semakin kita mengasihi orang itu. Baik, saat ini kita akan mempelajari tentang Yesus adalah Allah dalam Injil Sinoptik. Nah, Injil Sinoptik itu adalah istilah teologi Perjanjian Baru untuk 3 Injil pertama: Matius, Markus, dan Lukas. Ini yang disebut dengan Injil Sinoptik. Kenapa disebut Injil Sinoptik? Karena ceritanya itu mirip-mirip. Cerita yang sama, tapi diceritakan dengan gaya bahasa yang berbeda, tapi poinnya sama, walaupun teologinya berbeda. Jadi kalau Injil Matius, Injil Markus, Lukas, mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang siapa itu Yesus. Dan pada umumnya para skolar Perjanjian Baru, mereka mengklaim bahwa Yesus itu diperkenalkan sebagai Tuhan hanya di dalam Injil Yohanes. Dan saat ini saya akan membantah mereka. Kenapa? Karena rupanya di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas juga berbicara tentang Yesus adalah Allah. Bukan hanya Injil Yohanes, tetapi juga ditemukan di dalam Injil Sinoptik. Gitu ya? Di siang ini kita akan belajar tentang Yesus adalah Allah di dalam Injil Sinoptik untuk membantah klaim-klaim dari orang-orang sekolah sekalipun yang mengklaim bahwa identitas keilahian Yesus hanya ditemukan di dalam Injil Yohanes. Dan saat ini kita akan membuktikan bahwa itu omong kosong. Oke? Bisa ya? Baik. Nah, ini adalah kelompok kekristenan. Salah satu kelompok kekristenan yang muncul di abad keempat Masehi. Nah, kelompok ini pertama kali muncul, mereka memberi nama mereka sebagai Sabellianisme. Nah, Sabellianisme itu mengajarkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. Jadi Yesus adalah ciptaan yang pertama, diciptakan pertama kali. Itu ajaran, bukan Sabellius, Arius. Kalau Sabellius itu dia mengajarkan Bapa, Anak, dan Roh
pribadi. Itu ajaran Sabellius. Tapi Arius, Arius dia mengajarkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. Meskipun Yesus itu pra-eksisten, maksudnya Yesus itu sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Meskipun begitu, tapi mereka mengklaim bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Itu menurut Unitarian. Nah, Unitarian atau Arianisme zaman dulu dan sekarang nama mereka adalah Arianisme. Kenapa mereka merubah nama mereka dari Arian menjadi Unitarian? Karena di tahun 325 Konsili Nisea mereka itu dianatema, dikutuk. Ajaran Arianisme, ajaran Arius itu dikutuk sebagai heretik, sebagai ajaran sesat. Mereka dikutuk, akhirnya mereka merubah nama mereka yang berubah, tapi teologinya tidak berbeda. Jadi sama aja ajaran yang terkutuk. Ajaran yang terkutuk adalah menganggap Yesus sebagai ciptaan. Itu ajaran sesat. Ada yang punya ajaran seperti itu? Tidak ada. Gereja kita tidak mengajarkan hal yang demikian. Nah, ya sekarang ajaran ini ada yang tahu saksi Yehova? Nah, itulah saksi Yehova. Saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus itu ciptaan. Itu jelas ajaran Unitarian, ajaran Arius, ajaran sesat yang berikut. Oke. Kemudian ada yang tahu ini muncul di abad ke-7. Muncul di abad ke-7. Ajaran ini mengajarkan bahwa Yesus itu bukan hanya ciptaan, tapi Yesus itu manusia biasa seperti kita. Kita tahu. Jadi ajaran tauhid mengajarkan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa seperti kita. Hanya kelahirannya saja yang ajaib. Tapi dia juga adalah manusia seperti kita. Itu tauhid. Kemudian ada Godhead. Nah, Godhead ini muncul dari gereja tahun 2017. Terbaru, ajaran sesat terbaru. Muncul dari mana? Muncul dari gereja. Apa ajaran mereka? Ajaran mereka adalah Yesus itu keluar dari Bapa, lalu Yesus adalah Tuhan dan Bapa adalah Allah. Jadi mereka membuat dualisme. Dualisme itu adalah Yesus adalah Tuhan dan Bapa adalah Allah. Seolah-olah Tuhan dengan Allah itu berbeda. Itu juga ajaran sesat. Muncul dari gereja Afrika yang mengajarkan di sini di Indonesia adalah Wilmur Tambunan. Silakan cari aja di YouTube Wilmur Tambunan. Beliau orang Advent. Saya kenal dia dengan baik, tapi dia sudah keluar dari gereja karena ajaran itu. Jadi ajaran sesat tidak hanya muncul dari luar-luar, tapi ada juga di mana? Ada juga di dalam gereja. Perlu hati-hati untuk menerima kebenaran. Oke. Mari kita lihat survei Perjanjian Baru. Ini yang disebut dengan penelitian terhadap kitab-kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau kita melihat, membaca totalitas Injil Matius itu memperkenalkan Yesus sebagai layu atau singa. Singa itu adalah raja di dalam. Matius memperkenalkan Yesus sebagai raja, the king. Kemudian, kalau Markus, dia memperkenalkan Yesus sebagai lembu. Dia memperkenalkan Yesus sebagai lembu. Nah, lembu itu dikorbankan untuk penebus dosa. Dan sifat dari lembu adalah untuk korban penebus dosa. Menurut Markus, Yesus adalah
lembu yang dikorbankan. Itu Markus. Kemudian Lukas dia melihat Yesus, memperkenalkan Yesus. Kalau kita melihat di dalam totalitas catatan kitab Markus, saudara akan temukan di sana Matius dan Lukas memperkenalkan Yesus sebagai manusia ilahi. Manusia ilahi. Itu Lukas. Bagaimana dengan Yohanes? Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai satu pribadi yang memiliki keilahian. Yesus memiliki nature keilahian dan disimbolkan dengan burung nasar, elang. Jadi kalau menurut Matius, lion. Menurut Markus, lembu. Menurut Lukas, manusia. Menurut Yohanes, Yesus adalah atau Allah. Nah, berdasarkan pemahaman seperti ini, maka ini penulisnya buku The Four Faces of Jesus. Ini ditulis oleh orang Advent. Dan ini biasa kami belajar di Uniklam. Ini ada satu mata kuliah. Nama mata kuliahnya adalah Jesus and the Gospels. Di situ kita belajar pandangan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentang siapa Yesus. Nah, berdasarkan pemahaman tadi, jadi pemahaman tadi adalah menurut Matius, Yesus adalah a king. Menurut Markus, Yesus adalah lembu yang dikorbankan. Menurut Lukas, Yesus adalah manusia. Maka kesimpulan para sekolah, Bart Ehrman. Nah, Bart Ehrman ini adalah profesor besar yang terkenal sekarang. Profesor Perjanjian Baru. Tapi dia bukan orang Kristen. Beliau adalah orang agnostik. Berdasarkan penelitian tadi, dia mengatakan begini, Bart Ehrman. Hanya Injil Yohanes yang secara eksklusif, secara langsung menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, dalam artian Yesus adalah Allah. Sedangkan Injil-Injil sinoptik tidak demikian. Jadi menurut Bart Ehrman, kitab-kitab Injil yang memperkenalkan Yesus sebagai Allah ada Injil Yohanes. Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak berbicara sama sekali tentang Yesus itu adalah. Kemudian untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah harus membaca Injil Yohanes. Itu Profesor Ehrman. Jadi dengan kata lain, kalau kamu mau mencari keilahian Yesus, mencari bukti Yesus adalah Allah, pergi ke Injil Yohanes. Jangan pergi ke Injil sinoptik. Itu Profesor Ehrman. Kemudian dia melanjutkan di dalam buku How Jesus Became God. Dia bilang begini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Allah dalam Injil Yohanes, tetapi Yesus tidak tahu ia adalah Allah. Ini Profesor Ehrman. Jelas ya? Jadi para sekolah mengambil kesimpulan bahwa Injil Yohanes yang solo secara sendirian memperkenalkan Yesus sebagai Allah. Kalau Injil sinoptik tidak ada demikian. Oke. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa pelayan ini salah? Bagaimana kita membuktikan bahwa pelayan Injil-Injil sinoptik tidak berbicara tentang keilahian Yesus? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa pelayan mereka salah? Oke. Ada yang menggunakan argumen of miracles untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Misalnya begini, Yesus menyembuhkan orang sakit.
Karena Yesus menyembuhkan orang sakit, maka Yesus adalah Allah. Tapi argumen ini lemah. Lemahnya di mana? Petrus juga menyembuhkan orang sakit. Kalau begitu, Petrus juga harus dalam Tuhan. Yesus membangkitkan orang mati, maka Yesus adalah Tuhan. Tapi argumen ini lemah. Kenapa? Petrus, Elia juga membangkitkan orang mati. Kalau begitu, Petrus dan Elia juga harus dianggap sebagai Tuhan. Jadi argumen berdasarkan mujizat itu sangat lemah. Sangat-sangat lemah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Argumen filologi. Ada yang menggunakan argumen filologi untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Misalnya, ada yang tahu Yesus artinya? Ada yang tahu? Ya, Yesus artinya apa? Secara literal ya, secara literal. Bahasa Yunani kalau huruf Yod, itu adalah Yahweh. I di sini. Yahweh atau Adonai. Kemudian sus itu artinya salvation. Jadi Yesus artinya apa? Yahweh is salvation. Bisa ngerti? Jadi berdasarkan argumen ini, mereka membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Tapi argumennya lemah. Samuel tahu artinya apa? The name of God. Tapi bukan berarti Samuel adalah Allah. Daniel, God is my judge. Tapi bukan berarti Daniel adalah Allah. Betul tak? Jadi argumennya tetap lemah. Bisa kita nangkap ya? Jadi kita tidak bisa menggunakan argumen miracles maupun argumen filologi. Argumennya sangat lemah. Nah, kalau begitu, apa argumen yang paling tepat untuk kita gunakan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah di dalam Injil Yesus? Ini intertekstual argumen. Apa itu intertekstual? Intertekstual adalah perjanjian baru mengutip perjanjian lama. Itu argumennya. Perjanjian lama dikutip di dalam perjanjian. Nah, dengan kata lain, penulis perjanjian baru mengutip penulis di dalam perjanjian lama. Dan secara eksklusif, kutipan itu kalau dilihat di dalam di dalam kutipan aslinya di dalam perjanjian lama, itu Tuhan yang berbicara di situ. Dan pada saat yang sama dikutip dan itu menunjuk kepada Yesus. Bisa ngerti? Saya ngerti ya? Itu yang dimaksud dengan intertekstual argumen. Jadi saat ini yang akan kita lihat adalah bagaimana penulis kitab-kitab Injil Sinoptik mengutip tulisan-tulisan di dalam perjanjian lama di dalam Injil Sinoptik. Dan kutipan itu diidentifikasi, yang berbicara, yang ngomong di situ adalah Tuhan itu sendiri. Oke. Konsep yang kedua namanya intratekstual. Kalau tadi intertekstual adalah penulis perjanjian baru mengutip penulis perjanjian lama, sekarang intratekstualnya penulis perjanjian lama mengutip penulis perjanjian lama atau penulis perjanjian baru mengutip penulis perjanjian baru yang lain. Itu intratekstual. Jadi bisa ngerti ya, jangan sampai bingung karena nanti kita akan masuk sebentar, bisa kerepotan sebentar nanti. Jadi intertekstual
penulis Perjanjian Lama, penulis Perjanjian Baru mengutip penulis Perjanjian Lama. Intratekstual, penulis Perjanjian Lama mengutip penulis Perjanjian Lama yang lain, atau penulis Perjanjian Baru mengutip penulis Perjanjian Baru yang lain. Gitu. Ingat itu, jangan sampai kebalik. Nanti sebentar nggak bisa nyambung apa yang saya ngomong, nggak bisa nyambung. Oke. Saya lewatkan yang satu karena ini penjelasannya panjang. Saya lewatkan aja. Pertanyaannya adalah bagaimana kita kenal bahwa itu adalah intertekstual? Bagaimana kita kenal kalau itu adalah intratekstual? Bagaimana kita kenal? Yang perlu kita identifikasi adalah yang pertama, verbal inspiration. Verbal paralel. Paralel verbal, paralel kata-kata. Di dalam teks itu, misalnya dua teks yang kita bandingkan sekarang, dua teks ada paralel verbal, kesamaan kata-kata di situ. Kalau kesamaan kata-kata, ada kata-kata yang sama di situ, itu adalah alusi atau eko kepada teks tersebut. Alusi atau eko kepada teks itu. Oke. Nanti sebentar saya akan lihat, saya akan kasih contoh. Itu verbal paralel. Jadi ada kata-kata yang sama antara dua teks, ya. Itu verbal. Kemudian bukan hanya verbal paralelnya, tapi harus struktur paralel. Struktur itu maksudnya bagaimana? Struktur kata-katanya itu sama. Misalnya, satu ayam, dua babi misalnya. Tidak boleh terbalik, babi ayam. Tidak boleh. Kalau terbalik, itu bukan intertekstual. Tapi harus berurutan, terstruktur. Di dua teks ini, dia harus urutannya sama. Teks pertama dengan teks kedua harus urutannya sama. Babi, ayam, bukan babi ayam, ayam babi. Itu tidak begitu. Kalau begitu, itu bukan intertekstual. Bisa dimengerti ya? Oke. Itu struktur paralel. Jadi kata-katanya sama, kemudian terstruktur, teratur, tidak boleh bolak-balik. Gitu. Kemudian yang berikut, tematik paralel. Jadi kalau paralel verbalnya sudah ada, strukturnya sudah ada, yang berikut adalah tematik paralel. Temanya harus sama. Oke. Mari kita langsung terapkan. Ya. Apakah benar bahwa Yesus tidak diperkenalkan sebagai Allah dalam Injil-Injil sinoptik seperti klaim para historian Yesus? Oke. Kita langsung praktekkan. Jadi ingat istilah yang tadi ya. Ingat istilah tadi. Ada intertekstual dan ada intratekstual. Tapi untuk sekarang lihat aja dulu ya intertekstual. Nah, perhatikan kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes ada intertekstual di sini. Kita lihat ada dua macam penggunaan ego eimi. Sebentar saya akan kasih tahu apa artinya ego eimi di sini. Ego eimi ini adalah bahasa Yunani. Sebentar saya akan kasih tunjuk. Ego eimi. Ego eimi yang memiliki predikatif. Maksudnya ada kalimat lanjutan. Setelah kata ego eimi itu ada kalimat lanjutan. Itu yang dimaksud dengan ego eimi predikatif. Tapi ada juga kemunculan kata ego eimi ini tanpa predikatif apapun. Tidak ada kalimat penjelasan. Ingat ya, jadi ada predikatif yang ada setelah kata ego ini, ada kalimat penjelasan yang menjelaskan ego ini itu apa. Tapi ada yang muncul tanpa predikatif, tanpa penjelasan selanjutnya. Hanya muncul ego ini, selesai. Tidak ada penjelasan untuk kalimat itu. Nah, ini adalah contoh
dari ego ini yang ada predikatif di dalam Injil Yohanes. Misalnya Yohanes 6 ayat 35, 48 dan 51. Aku adalah roti hidup. Nah, aku adalah di situ. Bahasa Yunani-nya adalah ego eimi. Ego eimi. Lalu kalimat penjelasnya, predikatnya adalah roti hidup. Bisa nangkap ya? Bisa nangkap. Dari ego ini itu adalah kata kemudian diikuti oleh predikatnya, yaitu roti hidup. Penjelasannya, aku adalah roti hidup. Kemudian, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Kalimat predikatifnya adalah terang dunia. Ego ini, aku adalah terang dunia. Dan seterusnya, saudara tinggal follow aja supaya kita tidak berlama-lama. Jadi itu adalah contoh-contoh dari kata ego ini yang muncul lalu diikuti oleh predikatif kalimat penjelasan. Kemudian, ini adalah contoh-contoh ya, perhatikan. Ada 3 kemunculan yang muncul tanpa predikatif. Nah, perhatikan ya. Yohanes 8 ayat 12. Aku adalah. Sebenarnya kata aku, dia di situ tidak ada. Dikatakan akulah dia. Kata dia di situ tidak ada di dalam bahasa Yunani. Dan tidak ada penjelasan. Kata dia tidak ada. Yesus hanya sekedar bilang akulah. Ego ini. Pertanyaannya adalah aku adalah apa? Tidak ada penjelasan. Kemudian akulah dia. Sama. Yesus hanya sekedar mengatakan akulah dia. Akulah. Kata dia di situ tidak ada di dalam bahasa Yunani. Kemudian ini ayat yang terkenal. Yohanes 8 ayat 25. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kata telah ada itu tidak ada di dalam bahasa Yunani. Yesus hanya sekedar mengatakan sebelum Abraham jadi, aku. Selesai. Tidak ada penjelasan. Kata telah ada itu tidak ada di dalam bahasa Yunani. Jadi Yesus hanya sekedar bilang aku, dan aku. Tidak ada predikat. Tidak ada penjelasan. Oke. Mari kita lihat. Jadi itu di Injil Yohanes. Sekarang mari kita lihat di dalam Injil Sinoptik. Dalam Injil Sinoptik. Paralel verbal ini. Kita lihat di dalam Matius pasal 14 ayat 27. Jadi ada 3 kali muncul predikat ego ini tanpa predikat di dalam Injil-Injil Sinoptik. Seperti Injil Yohanes tadi, tidak ada predikat, tidak ada penjelasan. Yesus hanya sekedar mengatakan akulah. Perhatikan ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku, jangan takut. Bahasa Yunani adalah, ada yang bisa baca ini? Ada yang bisa baca? Eutos de elalesen ho Yesus autois legon pasete ego ini. Yesus hanya sekedar mengatakan akulah. Bisa dilihat, tidak ada penjelasannya. Aku adalah, itu tidak ada. Kemudian, ini lagi. Ini. Di dalam Markus
Markus. Maka mari kita lihat sedikit mengenai Injil Markus. Sedikit informasi ya mengenai Injil Markus. Injil Markus adalah Injil yang pertama kali ditulis. Injil yang pertama kali ditulis bukan Injil Matius. Injil yang pertama kali ditulis adalah Injil Markus. Ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Yohanes. Yohanes ya. Bukunya Markus. Kenapa yang ditulis adalah Yohanes? Markus punya dua nama. Nama yang satu Markus, nama yang satu adalah Yohanes. Ya bisa ya. Kemudian buku ini ditulis 15 tahun, 10 sampai 15 tahun setelah Yesus bangkit dan naik surga. Jadi jarak antara penulisan Injil Markus adalah 10 sampai 15 tahun. Yesus mati tahun berapa? Ada yang tahu? Tahun 31. Kalau 15 tahun, 10 tahun kemudian tahun berapa? 10 tahun kemudian tahun 14. Tidak terlalu jauh dengan peristiwa. Lalu Injil Markus ditulis berdasarkan khotbah Petrus. Nah sebenarnya Injil Markus ini adalah kayak anak sekolah minggu, dia dengar khotbah kemudian dia catat. Itu Injil Markus. Jadi si Markus karena dia adalah murid dari Petrus, waktu Petrus khotbah dia nulis dan inilah jadi Injil Markus. Sebenarnya Injil Markus adalah khotbah Petrus. Gitu. Kemudian apa tujuan dari Injil Markus? Injil Markus, karena Markus ini adalah orang Romawi, maka tujuan sasaran dari Markus ini adalah menulis kepada orang-orang Romawi yang bertobat, yang tersebar di Yerusalem, di Roma dan di Asia Kecil. Kemudian sastra, jenis sastra dari Injil Markus itu jenisnya adalah seperti biografi. Nah, orang-orang di abad pertama biasanya kalau mereka menulis sejarah kehidupan seseorang, mereka akan menulis secara berurutan. Sama dengan gaya penulisan di Timur Tengah. Kemudian khotbah Petrus selalu didasarkan pada kitab Yesaya. Jadi kitab Markus ini ditulis berdasarkan khotbah Petrus ketika dia berkhotbah tentang kitab-kitab Yesaya. Dan kitab-kitab Yesaya itu adalah tulisan yang didasarkan pada kitab Keluaran. Jadi bisa ya? Jadi si Petrus dia mengutip dari Yesaya intertekstual tadi. Jadi Petrus mengutip dari kitab Yesaya, penulis kitab Yesaya mengutip dari kitab Keluaran. Terjadi intertekstual di situ. Petrus khotbah berdasarkan kitab Yesaya. Kitab Yesaya ditulis berdasarkan kitab Keluaran. Ini yang disebut dengan intertekstual. Bisa dimengerti ya? Oke. Karena kutipan asli dari kitab Markus adalah di kitab Keluaran. Maka untuk mengerti kitab Markus harus baca kitab apa? Kitab Keluaran. Betul nggak? Karena kutipan aslinya ada di mana? Kitab Keluaran. Bisa nggak? Oke. Sekarang kita akan lihat dulu struktur dari kitab. Atau saya lewatkan ini. Saya lewatkan ini aja ya. Tapi hanya informasi aja. Oke. Saya lewatkan aja. Oke. Jadi ingat ya, tadi intertekstual. Si Petrus berkhotbah berdasarkan kitab Yesaya. Kitab Yesaya ditulis berdasarkan
kitab Keluaran ada intertekstual dan ada intratekstual. Bisa dimengerti. Sekarang, mari kita lihat Injil Markus, teks yang dikutip dari kitab Keluaran untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bisa lihat ya? Oke, mari kita lihat Yesus, Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayatnya yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang, aku ini. Tenang, aku ini. Kata ini tidak ada di situ. Muncul tanpa predikat. Kata aku tidak ada penjelasan ini di situ. Yesus hanya sekedar menyatakan aku. Pertanyaan, dia kutip dari mana? Dia kutip dari mana? Markus, Petrus kutip dari mana? Satsete ego ini. Aku adalah aku. Bisa lengkap ada di mana ayatnya? Ada yang tahu ayatnya? Aku adalah aku. Di kitab Keluaran. Belum tahu ya? Belum tahu. Ini bahasa Ibrani. Ada yang bisa baca? Kita ini bisa baca? Lupa ya? Yang warna merah aja. Yang warna merah itu Ehye, Asher, Ehye. Ehye, Asher, Ehye. Maksudnya, ini bahasa yang bahasa di atas adalah bahasa Ibrani dan bahasa di bawah itu adalah bahasa Yunani. Kenapa saya taruh bahasa Yunani di situ? Karena 200 tahun sebelum Yesus lahir, Perjanjian Lama telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Namanya adalah Septuaginta. Nah, waktu Yesus hidup, kitab yang dipakai itu adalah bahasa Yunani, meskipun itu adalah Perjanjian Lama. Oke? Jadi Yesus katakan, ketika kita lihat bahasa Indonesia, Keluaran pasal 3 ayat 14. Rupanya Petrus dia kutip dari ayat ini. Petrus dia kutip dari ayat ini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Bahasa Yunani ego ini. Aku adalah aku. Bahasa Ibrani adalah Asher. Ehye, Asher. Aku adalah aku. Oke. Jadi sudah lihat nampak ada paralelnya. Ada paralel verbal di situ. Ada paralel verbal. Apa paralel verbalnya? Paralel verbalnya adalah ego ini. Dia tidak putar. Ini ego. Dia tidak putar. Dia asli mengutip dari kitab Keluaran. Pasalnya yang ketiga ayat 14. Yang ngomong di kitab Keluaran itu siapa? Yang datang bertemu dengan Musa di semak belukar itu siapa? Tuhan. Tuhan yang datang langsung bertemu dengan siapa? Dengan Musa. Waktu dia datang memperkenalkan dirinya dengan aku adalah aku, ego ini. Waktu Petrus ngomong dicatat oleh Markus, dia menulis Yesus berkata, ego ini. Aku adalah aku. Kalau begitu,
Injil Markus memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. The answer is yes. Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes sama-sama memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Bisa nangkap ya? Oke. Mari kita lihat struktur paralelnya. Dan yang harus lihat, ada tiga kan? Ada paralel verbal, ada paralel struktur, kemudian ada paralel tematik. Oke? Ini bahasa Ibrani-nya ya. Wayomer Elohim El Moshe Ehye Aser Ehye. Bisa dilanjutkan nanti ada yang pusing. Ini bahasa bahasa Yunani. Kai eke hoteos pros Mose ego ini. Sekarang Matius juga mengutip hal yang sama, Markus juga mengutip hal yang sama, ego ini. Jadi Matius, Markus, Lukas sama-sama mengutip ego ini. Aku adalah aku. Oke? Sekarang mari kita lihat. Ada yang terbalik di situ? Ada kata-kata yang terbalik di situ? Ada? Tidak ada ya? Berarti paralel verbalnya itu good. Betul tidak? Masuk. Sekarang tematiknya. Kita lihat tematiknya. Yesus datang kepada murid-muridnya. Ini cerita di dalam Injil Markus ini. Sekarang kita lihat Yesus melewati mereka. Apakah motif-motif ini ada di dalam Perjanjian Lama atau tidak? Kita akan lihat sebentar. Lalu Yesus berjalan di atas air. Jadi ada 3 tema di sini. Kita akan cek, kita akan cross check Perjanjian Lama. Apakah koheren dengan Injil Markus ini? Kita akan cek temanya. Jadi tema yang pertama, Yesus mendatangi murid-muridnya. Kedua, Yesus melewati murid-muridnya. Dan yang ketiga, Yesus berjalan di atas air. Oke. Sekarang di Perjanjian Lama, ini saya salah tulis ya, Perjanjian Lama. Sekarang kita lihat seperti Yesus mendatangi murid-muridnya, Allah datang kepada Musa. Kembali pasal 3 ayat 14. Seperti Yesus melewati murid-muridnya, Allah melewati Musa. Di dalam Keluaran pasal 33 dan pasal 33 ayat 19. Dan bukan hanya Musa, Tuhan juga melewati Ayub. Di dalam Ayub pasal 9 ayat 11. Jadi tema melewati ada di dalam cerita. Tema Yesus, Tuhan mendatangi manusia. Sama-sama menggunakan tema yang sama. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Pertanyaan, apakah Yahweh, Tuhan pernah berjalan di atas air di Perjanjian Lama? Ayo. Ada atau tidak? Hah? Pertanyaan saya ulang. Apakah pernah Yahweh, Tuhan di dalam Perjanjian Lama pernah berjalan di atas air atau tidak? Hah? Bagaimana kalau saya buktikan Yahweh pernah berjalan di atas air di Perjanjian Lama? Baca Mazmur pasal 77.
ayat 19. Yahweh berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Yahweh di dalam perjanjian lama berjalan di atas air. Hanya Tuhan yang boleh jalan di atas air. Kalau begitu, Yesus bisa. Yesus adalah the God of the Old Testament. Yesus adalah Allah di dalam perjanjian lama. Saudara lihat itu? Jadi verbal paralel masuk, kemudian ada structure paralelnya masuk, kemudian tema pikiran masuk. Kalau begitu, pertanyaannya adalah, apakah Markus memperkenalkan Yesus sebagai Allah? Ya. Apakah ada yang meragukan Injil Markus? Tuhan memberkati kita. Adalah doa yang harapan kita. Terima kasih atas semua yang telah dilakukan. Kita pertanyakan berikut. Lagu nomor 447. Yesus
beribadah bersama-sama di tempat ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, kami bisa mengerti, memahami akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkatilah umat-umat-Mu yang sudah mendengar. Biarlah mereka boleh tetap setia sampai Engkau datang kembali. Segala pekerjaan yang mereka lakukan, usaha yang mereka punya, diberkati supaya boleh membawa berkat yang berlimpah untuk umat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan keluar dan makan, tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk makanan ini. Mari kita berdoa. Jemaat undang berdiri. Bapa kami, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada siang Sabat ini kami boleh diberkati lewat firman Tuhan untuk menguatkan iman dan pengharapan kami sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami saat ini mau makan makanan yang sudah disediakan oleh umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan melipat gandakan berkat Tuhan tercurah atas hidup mereka. Dan biarlah makanan ini jadi berkat atas tubuh kami, sehingga kami tetap sehat, dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.